Info terbaru beras 10 kg di bulan Ramadan 1446 Hijriah, KPMP KBPNT dapat atau tidak sebenarnya bantuan beras 10 kg yang akan dicairkan 30 kg langsung. Kemudian Kementerian Sosial benar-benar percepat proses pencairan PKH tahap kedua, targetkan survei selesai di bulan Ramadan. Kemudian 3 BLT cair hingga H-7 Lebaran. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat, utamanya penerima manfaat PKH BPNT dan bantuan tambahan lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas info terbaru beras 10 kg di bulan Ramadan 1446 Hijriah. KPMP KBPNT dapat atau tidak sebenarnya bantuan beras 10 kg tersebut. Kemudian Kementerian Sosial benar-benar percepat proses pencairan PKH tahap kedua, targetkan survei selesai di bulan Ramadan. 3 BLT cair hingga H-7 Lebaran. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan semoga rezeki kalian lancar jaya, amin amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Sahabat sosial dimanapun Anda berada, kita sudah memasuki di tanggal 4 Maret 2025 dan sudah menjalankan 4 hari untuk puasa bulan Ramadan 1446 Hijriah. Tentunya keluarga penerima manfaat, begitu KPMP, KHBPNT, dan tambahan lainnya berharap ada bantuan tambahan di bulan Ramadan 1446 Hijriah untuk memenuhi kebutuhan di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Nah, teman-teman, kita akan mengupdate terkait bantuan tambahan seperti beras 10 kg, BLT BBM, dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah sampai tahap mana dan kapan sebenarnya akan dicairkan? Dan yang paling penting, apakah benar-benar KPMP KBPNT bisa dapat bantuan tambahan tersebut? Nah, sahabat sosial, kita akan bahas terlebih dahulu terkait bantuan beras 10 kg. Sahabat sosial, pemerintah telah menginformasikan bahwa bantuan beras 10 kg dilanjutkan di tahun 2025 mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2025. Nah, teman-teman, memang kemarin pemerintah lewat instruksi dari Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan bahwa untuk bantuan beras 10 kg akan ditunda terlebih dahulu sebelum nanti untuk masa panen raya selesai. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita lihat nanti di bulan Maret akan terjadi panen raya sangat meluas di berbagai wilayah di Indonesia. Kemungkinan besar hingga tanggal 15 Maret nanti untuk panen raya akan segera terselesaikan. Nah, semoga saja dengan adanya terselesaikan panen raya tersebut, bantuan beras 10 kg akan segera diproses. Bagus lagi kalau nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri sudah mulai proses pencairan beras 10 kg di berbagai wilayah di Indonesia. Tentunya sangat penting sekali bantuan beras tersebut akan disalurkan. Kemudian kita akan bahas terkait sebenarnya KPMP KHBPNT bisa dapat bantuan sosial beras 10 kg tersebut atau tidak. Nah, sahabat sosial, Badan Pangan Nasional telah mengumumkan bahwa penerimanya adalah dari data Reksosek atau Registrasi Sosial Ekonomi. Nah, namun teman-teman semuanya, kalau kita sudah tahu teman-teman bahwa Reksosek, DTKS, dan juga P3KE itu sudah tergabung menjadi satu data tunggal sosial ekonomi. Artinya teman-teman semuanya, kalau sudah bergabung menjadi satu, berarti KPMP KHBPNT juga menjadi salah satu penerima manfaat dari data gabungan tersebut.
Jadi Reksosek, kemudian DTKS, dan juga P3KE sudah bergabung menjadi DTSCN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Sehingga KPMPK BPNT berpotensi juga menerima bantuan beras 10 kg. Terkait pencairannya kapan, teman-teman, kita menunggu instruksi dari Presiden. Kemungkinan besar nanti hingga 15 Maret kemudian atau 15 Maret ke depan, teman-teman, panen raya sudah hampir selesai di berbagai wilayah di Indonesia. Syukur-syukur nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri akan segera disalurkan beras 10 kg atau paling lama di awal April setelah Hari Raya Idul Fitri, dan kemungkinan besar kalau dicairkan misalkan di bulan Maret akan dicairkan langsung 30 kg ataupun misalkan di awal bulan April bisa saja nanti hingga 40 kg langsung untuk keluarga penerima manfaat yang menerima beras 10 kg tersebut. Kemudian kita lanjut, Kementerian Sosial benar-benar percepat proses pencairan PKH tahap kedua, targetkan survei selesai di bulan Ramadan. Nah, sahabat sosial, perlu kita ketahui bersama bahwa Kementerian Sosial telah menyebarkan untuk pendamping sosial di berbagai wilayah di Indonesia untuk melakukan survei-survei secepat mungkin agar nanti untuk data-datanya selesai, karena memang targetnya memang seharusnya selesai di bulan Maret 2025, sahabat sosial. Nah, tujuannya apa untuk survei tersebut? Tujuannya agar nanti DTSN itu sempurna, kemudian bagi KPM-KPM yang layak tetap lanjut, KPM-KPM yang tidak layak tidak boleh dilanjutkan bantuan sosialnya. Jadi nanti akan banyak KPM-KPM yang akan terhapus oleh survei tersebut dan akan ada KPM baru juga yang masuk ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, kalau memang nanti hingga pertengahan surveinya selesai, ada kemungkinan atau potensi bantuan PKH tahap kedua akan dipercepat prosesnya. Ya, syukur-syukur nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri sudah ada proses selesai sehingga bisa mulai diproses. Ya, paling enggak nanti dicarikan mungkin di awal bulan April ya, sahabat sosial, kalau surveinya di bulan Maret sudah selesai di berbagai wilayah di Indonesia, karena memang banyak sekali wilayah-wilayah yang akan dilakukan survei oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mensukseskan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional tersebut rampung dan juga selesai dengan tepat waktu dan juga sempurna, agar nanti data tersebut benar-benar data yang memang dibutuhkan Kementerian Sosial dan benar-benar data dari masyarakat yang miskin dan rentan miskin, sahabat sosial. Kemudian 3 BLT cair hingga H-7 Lebaran. Nah, di samping bantuan sosial tadi, sahabat sosial, ternyata teman-teman bisa memanfaatkan 3 BLT yang akan dicairkan hingga H-7 Lebaran. Nah, sahabat sosial, nanti H-7 Lebaran tersebut akan stop bantuan sosial apapun, karena tentunya kantor-kantor akan libur, sekolah libur, dan lain sebagainya. Nah, sahabat sosial, untuk 3 BLT yang cair hingga H-7 Lebaran, yang pertama yang bisa dimanfaatkan adalah bantuan sosial BLT Dana Desa. Nanti bantuan sosial BLT Dana Desa akan selesai H-7 Lebaran. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendapatkan surat undangan dari pihak desa dan kelurahan, silakan langsung saja cairkan segera, dan sudah dijadwalkan langsung cairkan segera agar nanti bisa dicairkan dalam waktu dekat. Karena memang nanti apabila diundur-undur, yang pertama bisa hangus bantuan sosialnya, atau nanti teman-teman semuanya akan ditunda pencairannya setelah Hari Raya Idul Fitri. Jadi bagi teman-teman yang sudah menerima surat undangan, segera proses dan segera cairkan bantuan BLT Dana Desa tersebut. Kemudian bantuan BLT yang kedua yang bisa dimanfaatkan H-7 Lebaran adalah bantuan sosial program Indonesia Pintar. Bagi teman-teman yang sudah mengecek di aplikasi pip.kemendikbud.go.id dan keterangannya dana sudah ditransfer ke rekening teman-teman KIP-nya, maka teman-teman segera langsung cairkan bantuan sosial PIP-nya di ATM terdekat. Misalkan teman-teman adalah jenjang SD, SMP, maka teman-teman di Bank BRI. Apabila jenjang SMA, SMK, teman-teman bisa mencarikannya di Bank BNI. Atau teman-teman wilayah Aceh bisa, baik itu SD, SMP, SMA, SMK, dicarikan di Bank Syariah Indonesia atau Bank BSI, sahabat sosial. Kemudian kita lanjut ke bantuan BLT yang ketiga yang bisa dimanfaatkan hingga H-7 Lebaran adalah bantuan sosial Atensi Yapi Rp400.000. Nah, sahabat sosial, bantuan Atensi Yapi tersebut silahkan segera cairkan apabila di cek bansos sudah muncul dana sudah salur. Apabila sudah muncul keterangan seperti itu, maka teman-teman langsung saja cairkan di Bank Mandiri sesuai dengan wilayah teman-teman, karena ada juga yang dicairkan lewat PT Pos Indonesia. Silakan teman-teman manfaatkan
tambahan bantuan BLT-BLT yang bisa dimanfaatkan bagi KPM-KPM sembari menunggu bantuan sosial reguler seperti PKP BNT. BPNT tahap yang kedua akan segera diproses dan juga bantuan tambahan lainnya yaitu beras 10 kg dan juga bantuan BLT BBM 2025. Nah itulah Sobat Sosial informasi terbaru, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.